Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Abdullah. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 6. Di sini saya akan membuat video tentang perempuan, Tuhan dan pasar. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu dari MK Studi Teks Pemikiran Islam. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhan, perempuan dan pasar? Jadi ya sering dikaitkan dalam kehidupan masyarakat bahwasanya perempuan memandang diri mereka memiliki hubungan yang erat dengan agama yang dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Namun dalam realitas pasar, perempuan sering menghadapi yang namanya ketidaksetaraan, baik dalam akses, peran maupun pengakuan atas kontribusinya. Berbeda dengan laki-laki yang umumnya dapat posisi lebih dominan dan diuntungkan oleh struktur sosial dan ekonomi. Perempuan kerap berada di posisi marginal. Ketimpangan ini mencerminkan ketidakseimbangan yang bukan hanya bersifat ekonomi, tapi juga terkait dengan kontribusi budaya dan keagamaan yang telah mengakar lama dalam masyarakat. Selanjutnya pada subpoin bab pertama yaitu pendekatan struktural dan juga kultural. Jadi Haidar Bakir membahas dua pendekatan utama dalam dakwah dan transformasi sosial Islam, pendekatan struktural dan juga kultural. Pendekatan struktural berfokus pada perubahan dari atas melalui negara dan kebijakan formal, sedangkan pendekatan kultural menekankan pembinaan nilai moral dan kesadaran masyarakat dari bawah. Haidar mengkritik pendekatan struktural karena cenderung otoriter dan gagal memahami kompleksitas masyarakat modern. Sementara pendekatan kultural dianggap terlalu lemah menghadapi persoalan sistematik. Namun Haidar menawarkan sintetis kreatif berupa gerakan kultural dengan kesadaran struktural, transformasi nilai yang tetap memahami realitas kekuasaan dan struktur sosial. Ia menolak menjadikan Islam sekadar alat politik atau pasar dan mengingatkan bahwa misi Islam adalah pembebasan manusia yang rahmatan lil alamin. Oke, pada sub poin kedua itu ada state complex, corporate complex. Jadi dalam konteks kekuasaan, Haidar memperkenalkan konsep state temple corporate kompleks, yaitu kolaborasi antar negara, institusi agama dan korporasi yang saling menguntungkan namun menindas masyarakat. Agama reduksi menjadi alat kekuasaan dan komoditas. Kehilangan spiritual dan keterpihakan sosial baik gerakan struktural maupun kultural dapat terjebak dalam sistem ini jika tidak memiliki kesadaran kritis dan spiritual yang otentik. Selanjutnya pada subpoin ketiga, poin terakhir, Haidar mengulas peran kelas menengah yang terbagi menjadi kelas lama dalam kurung guru, petani, PNS, dan kelas baru dalam kurung profesional modern. Meskipun mereka adalah bagian dari sistem neoliberalisme, kelas menengah justru kerap menjadi motor gerakan keagamaan. Identitas seperti Islam politik ini terjadi karena ketiadaan institusi sekuler yang adil, sehingga ruang publik diisi oleh narasi agama yang diserap ke dalam proyek kekuasaan. Haidar mengajak untuk mewaspadai politisasi agama agar tetap menjadi kekuatan transformatif yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Pada bab kedua itu kita akan membahas tentang membawa tubuh perempuan ke pasar Tuhan. Ya, pada subpoin pertama itu Tuhan ke pasar global. Jadi globalisasi dan neoliberalisme telah menciptakan perubahan besar dalam masyarakat, termasuk dalam cara agama diposisikan. Merananda menjelaskan bahwa agama kini masuk dalam logika pasar global, menjadi komoditas yang dijual dan dibeli. Di India muncul aliansi Hindutva atau neoliberal. Di Amerika
kelompok teokon Kristen dan di Indonesia kelompok Islam konservatif yang berkembang sejak Orde Baru. Ketiganya memanfaatkan agama untuk menopang kapitalisme, menjadikan Tuhan sebagai bagian dari perasaan global. Selanjutnya, pada subpoin kedua yaitu membawa tubuh perempuan ke pasar Tuhan. Jadi tubuh perempuan khususnya kelas menengah di Indonesia menjadi pusat eksploitasi simbolik dan ekonomi dalam industri berlabel religius seperti fashion syar'i, kosmetik, halal, dan gaya hidup Islami. Tubuh perempuan kini tidak hanya dipolitisasi sebagai simbol kesalehan, tetapi juga dikomodifikasi sebagai alat pemasaran religius. Gerakan konservatif mengasosiasikan kesalehan perempuan dengan penampilan dan peran domestik, sekaligus menentang feminisme. Dalam struktur ini, perempuan menjadi aktor strategis dalam penyebaran nilai religius dan konsumsi pasar. Selanjutnya pada subpoin terakhir, yaitu ada pasar Tuhan dalam pemilu. Dalam politik, simbol religius digunakan sebagai strategi untuk meraih suara pemilu. Pemilu 2019 menunjukkan bagaimana perempuan kelas menengah memanfaatkan penampilan syar'i untuk menarik simpati pemilih kelas bawah. Gerakan konservatif atau dalam kurung teokon berkolaborasi dengan partai politik dan korporasi untuk memperkuat pengaruh mereka. Di sisi lain, gerakan tandingan seperti kembali ke busana Nusantara muncul sebagai bentuk perlawanan. Namun ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan telah menjadi medan pertarungan ideologi antara pasar, tradisi, dan pasar agama. Oke, selanjutnya pada bab ketiga yaitu tentang kegalauan feminisme di hadapan neoliberalisme. Jadi pada bab ini membahas dilema feminisme kontemporer dalam menghadapi neoliberalisme. Mengacu pada pemikiran Nancy Fraser dan Manuel Castella, penulis menyoroti bagaimana feminisme terutama yang liberal tanpa disadari telah mendukung logika kapitalisme neoliberal yang justru menciptakan bentuk penindasan baru terhadap perempuan. Fraser mengkritik bahwa feminisme awalnya melawan patriarki dan negara kapitalis, namun kini terserap dalam sistem neoliberalisme yang menekankan pasar bebas dan individualisme. Castell menambahkan bahwa meskipun patriarki mulai runtuh, perempuan masih menghadapi tantangan baru dari sistem ekonomi global. Nah, pada subpoin bab ketiga yaitu dari kapitalisme negara ke neoliberalisme. Feminisme gelombang kedua mengkritik negara kapitalis yang maskulin, otoriter dan patriarkal. Namun setelah 1980, neoliberalisme menggantikan model ini dengan menekankan pasar bebas, menyingkirkan negara kesejahteraan dan menempatkan perempuan sebagai bagian dari mesin ekonomi. Ironisnya, kritik feminisme pada negara justru dimanfaatkan neoliberalisme untuk memperkuat sistem pasar bebas yang tetap menindas perempuan dalam cara baru dan terselubung. Terus yang kedua pada subpoin B yaitu dari redistribusi ke rekognisi. Di era neoliberal, negara bukan lagi alat tunggal dalam reproduksi ideologi gender, korporasi dan aktor transaksional kini mengambil peran. Akibatnya feminisme perlu memperluas analisisnya, tidak hanya menuntut redistribusi ekonomi atau pengakuan identitas, tapi juga membongkar struktur kuasa kompleks di luar negara. Pendekatan interaksional yang mempertimbangkan faktor kelas, ras, dan lokalitas menjadi penting. Gerakan perempuan berbasis komunitas lokal juga semakin relevan karena lebih kontekstual dan berdaya guna dibanding narasi besar masa lalu. Terus
yang terakhir, poin C, bagaimana dengan nasib anak dan keluarga. Dengan runtuhnya struktur patriarki, bentuk keluarga berubah, termasuk munculnya keluarga non heteronormatif. Namun ini juga memunculkan tantangan baru, generasi muda lebih mandiri, tetapi juga rentan secara emosional karena lemahnya struktur dukungan keluarga. Negara seharusnya berperan melindungi kelompok rentan termasuk anak-anak dengan fasilitas sosial. Castells dan Fraser sama-sama menyarankan agar feminisme masa kini menggabungkan tuntutan keadilan ekonomi dengan pengakuan identitas yang inklusif dan tidak eksklusif. Pada bab keempat yaitu membahas tentang feminisme dan imaji pembebasan perempuan dalam kapitalisme. Jadi pada bab ini menyoroti bagaimana cita-cita emansipasi perempuan yang dibawa feminisme mulai mengalami distorsi ketika berhadapan dengan kapitalisme, khususnya dalam bentuk neoliberal. Emansipasi yang awalnya berakar pada perjuangan melawan patriarki dan kapitalisme, seperti yang diyakini Rosa Luxemburg dan Clara Zetkin, kini terjebak dalam logika pasar. Nina Power mengkritik bahwa feminisme telah kehilangan arah politiknya dan menjadi versi yang bisa diterima oleh kapitalisme, hanya sebatas simbol kesetaraan tanpa mengubah struktur penindasan yang lebih dalam. Terus pada subpoin pertama yaitu prolog feminisme dan emansipasi yang terkooptasi. Feminisme awalnya lahir sebagai gerakan emansipatoris, namun dalam hegemoni kapitalisme makna kebebasan perempuan bergeser menjadi kebebasan konsumtif. Power menyebutkan ini sebagai bentuk feminisme satu dimensi, terpengaruh budaya pop, dunia kerja neoliberal, dan komodifikasi perempuan. Citra perempuan kuat hari ini seringkali sekadar hasil dari manipulasi pasar, bukan hasil perjuangan struktural. Pada subpoin kedua yaitu feminisasi kerentaan dalam pasar tenaga kerja fleksibel. Jadi Power bersama para feminis Marxis menyoroti persoalan kerja sebagai kunci pembebasan perempuan. Kerja domestik yang tidak diakui serta beban ganda perempuan sebagai ibu dan pekerja menjadi bukti ketimpangan struktural. Di bawah neoliberalisme, perempuan memang diikut sertakan dalam pasar kerja, tapi dalam posisi paling rentan, upah rendah, tanpa jaminan, dan tanpa pengakuan peran reproduktif mereka. Fenomena feminisasi tenaga kerja di berbagai negara memperkuat argumen bahwa kesetaraan formal tidak berarti pembebasan sejati. Pada subpoin ketiga yaitu ada epilog feminisme imperialis dan ilusi kesetaraan. Jadi Power mengkritik feminisme imperialis yang digunakan untuk membenarkan kebijakan opresif termasuk perang dan neoliberalisme. Tokoh-tokoh perempuan dalam kekuasaan seperti Sarah Palin, Condoleezza Rice hingga Megawati disebut tidak membawa perubahan struktural bagi perempuan. Ia juga menyoroti FOMO kapital, yakni perempuan yang diberi akses pada konsumsi dan kerja pasar, tapi tetap berada dalam sistem eksploitatif. Feminisme tegasnya harus kembali menjadi gerakan transformatif yang menantang kapitalisme dan patriarki, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan keduanya.